Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tugas kelompok kami yang berjudul software aplikasi. Yang pertama itu adalah rekan saya yang bernama Muhammad Saprudin Kurniawan dengan NIM 2311010132. Saya Bagasi Wisana. Lalu saya Ahmad Rivaldi. Saya M. Zidan Tama. Yang pertama itu untuk pendahuluan software aplikasi sendiri itu ada latar belakang dan tujuan penulisan. Untuk latar belakang sendiri, software aplikasi itu adalah komponen penting dalam kehidupan modern untuk membantu berbagai aktivitas manusia melalui teknologi. Sementara untuk tujuan penulisan sendiri itu untuk memahami tentang software aplikasi dan dampaknya sendiri. Lalu ada ruang lingkup itu ada 8. Yang pertama itu definisi dan evolusi software aplikasi, lalu ada klasifikasi dan jenis software aplikasi, lalu ada proses pengembangan software aplikasi, lalu platform software aplikasi, tren terkini dalam software aplikasi, lalu keamanan dan privasi, lalu ada dampak dalam berbagai sektor masa depan software aplikasi. Lalu ada pengertian software aplikasi. Yang pertama itu definisi software aplikasi itu merupakan serangkaian program komputer yang dirancang dalam mengembangkan secara khusus untuk melaksanakan tugas-tugas spesifik sesuai dengan kebutuhan pengguna akhir. Dalam konteks teknologi informasi modern, software aplikasi sendiri itu bertindak sebagai interface atau antarmuka utama antara manusia dan teknologi digital, memungkinkan pengguna untuk menggunakan berbagai aktivitas produktif tanpa perlu memahami kompleksitas sistem komputer yang mendasarinya. Lalu ada karakteristik dalam software aplikasi sendiri itu merupakan berorientasi dalam penyelesaian tugas spesifik, lalu ada interface pengguna yang intuitif, lalu dapat menyesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Lalu ada jenis-jenis software aplikasi. Yang pertama itu aplikasi perkantoran, aplikasi grafik desain, lalu ada aplikasi komunikasi. Untuk aplikasi perkantoran sendiri merupakan aplikasi dalam perangkat lunak yang digunakan untuk membantu mengoptimalkan kegiatan administrasi dalam pekerjaan kantoran sehari-hari. Sebagai contohnya itu ada Microsoft Word, Excel, dan lain-lainnya. Untuk aplikasi grafik desain dalam multimedia sendiri, aplikasi grafik adalah perangkat lunak yang digunakan untuk membuat, mengedit, dan memanipulasi gambar atau elemen visual digital. Sedangkan aplikasi multimedia sendiri merupakan perangkat lunak yang mengintegrasikan berbagai bentuk konten seperti teks, gambar, audio, video, animasi. Contohnya sendiri itu Adobe Photoshop, CorelDRAW, Adobe Premiere Photo. Lalu ada aplikasi komunikasi sendiri itu merupakan aplikasi perangkat lunak yang dirancang untuk memanifestasikan pertukaran informasi, pesan, atau data antara dua orang atau lebih melalui jaringan internet. Contohnya sendiri itu ada WhatsApp, Line, dan lain-lainnya. Untuk jenis-jenis software aplikasi sendiri itu ada aplikasi bisnis dalam keuangan, lalu ada aplikasi pendidikan, lalu ada aplikasi hiburan dan permainan. Untuk aplikasi bisnis sendiri itu merupakan perangkat lunak yang dirancang untuk membantu pengelolaan, pencatatan, dan analisis berbagai aspek keuangan dan operasional bisnis. Kalau untuk aplikasi pendidikan sendiri itu merupakan aplikasi perangkat lunak yang dirancang untuk mendukung proses dalam belajar mengajar, lalu memanifestasikan pembelajaran mandiri dan membantu pengelolaan kegiatan. Lalu untuk aplikasi hiburan dan permainan sendiri merupakan perangkat lunak yang dirancang untuk memberikan kesenangan, hiburan, dan rekreasi pada pengguna. Contohnya itu Netflix untuk streaming film atau Fortnite untuk bermain game hiburan sendiri untuk mengisi waktu luangnya. Untuk jenis-jenis aplikasi software, jenis-jenis software aplikasi. Aplikasi utilitas, yaitu aplikasi utilitas merupakan perangkat lunak yang dirancang untuk membantu pengguna dalam memelihara, mengoptimalkan, dan mengamankan, lalu mengelola sistem komputer atau perangkat. Contohnya itu ada antivirus, lalu ada pengembangan
aplikasi pengembangan. Aplikasi pengembangan sendiri itu merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk membuat, menguji, dan memelihara program komputer atau aplikasi lainnya. Contohnya sendiri ada Visual Studio. Aplikasi khusus itu merupakan perangkat lunak yang dirancang untuk industri tertentu dengan fungsi yang spesifik. Biasanya itu penggunanya itu menggunakan CAD atau GIS. Yang selanjutnya ada proses pengembangan software aplikasi. Yang pertama itu ada analisis kebutuhan pengguna. Analisis kebutuhan pengguna sendiri mencakup proses mengidentifikasikan dan mendokumentasikan kebutuhan spesifik dari pengguna sistem. Lalu menentukan apa yang sistem harus lakukan untuk memenuhi ekspektasi pengguna dan menjembatani kesenjangan antar keinginan pengguna dan kemampuan sistem. Lalu yang selanjutnya ada desain antarmuka dan pengalaman pengguna. Membuat wireframe dan mockup aplikasi, mendesain alur navigasi atau user flow, memilih skema warna dan tipografi, merancang tata letak atau layout yang responsif. Lalu ada pemrograman dan implementasi, memilih teknologi dan bahasa pemrograman, lalu mengembangkan basis data dan menulis kode program. Yang selanjutnya dalam proses pengembangan aplikasi yaitu pengujian dan quality assurance atau asuransi kualitas, yaitu melakukan unit testing, yang kedua menjalankan integration testing, lalu melaksanakan user acceptance testing atau UAT, lalu menguji performa dan keamanan. Yang selanjutnya dalam proses pengembangan software aplikasi adalah distribusi dan pemeliharaan, yaitu mempersiapkan dokumentasi, melakukan deployment ke server, memberikan pelatihan kepada pengguna, monitoring sistem, melakukan update dan perbaikan berkala. Lalu yang selanjutnya ada aspek penting yang perlu diperhatikan, yaitu manajemen risiko, pengelolaan sumber daya, estimasi waktu dan biaya, kualitas kode, dan keamanan aplikasi. Lalu yang selanjutnya adalah platform software aplikasi. Yang pertama ada aplikasi desktop, yaitu software aplikasi yang diinstal dan dijalankan langsung pada komputer, PC, ataupun laptop. Beroperasi di sistem operasi seperti Windows, Mac OS, atau Linux, dan dapat berjalan secara offline atau tidak selalu membutuhkan internet. Lalu kita juga dapat mengakses resource komputer dengan RAM, CPU, atau storage. Contohnya Microsoft Office. Lalu selanjutnya ada aplikasi web, yaitu aplikasi yang diakses melalui browser dan berjalan pada server web dan diakses melalui internet. Juga tidak memerlukan instalasi pada perangkat pengguna ataupun update dilakukan secara terpusat di server. Contohnya Google Docs. Lalu aplikasi mobile, yaitu software yang dirancang khusus untuk perangkat mobile. Perangkat mobile itu sendiri ada smartphone ataupun tablet. Aplikasi mobile diinstal melalui App Store atau Play Store. Lalu dioptimalkan untuk layar sentuh dan portabilitas. Aplikasi mobile memanfaatkan fitur perangkat mobile, GPS, kamera, dan sensor. Contohnya WhatsApp. Lalu ada aplikasi lintas platform. Aplikasi yang berjalan di berbagai platform atau sistem operasi. Dikembangkan dengan satu basis kode untuk meliputi platform dan dapat dijalankan di desktop, web, maupun mobile. Aplikasi platform menggunakan framework khusus lintas platform, contohnya React Native. Lalu yang selanjutnya ada tren-tren terkini dalam software aplikasi. Yaitu yang pertama ada aplikasi berbasis cloud. Aplikasi yang berjalan di server cloud dan data disimpan di internet atau cloud storage dapat diakses melalui internet browser atau aplikasi khusus dan tidak memerlukan instalasi lokal yang berat. Yang selanjutnya ada kecerdasan buatan, yaitu teknologi yang memungkinkan komputer atau mesin meniru kecerdasan manusia. Kemampuan sistem untuk belajar dari pengalaman, dapat menyesuaikan dengan input baru, dan mampu menyelesaikan tugas-tugas kompleks. Selanjutnya ada realitas virtual dan augmented, yaitu teknologi yang menciptakan lingkungan 3D buatan. Pengguna sepenuhnya terpendam dalam virtual, menggunakan headset khusus dan interaksi dengan objek virtual. Selanjutnya ada keamanan dan privasi. Ancaman keamanan umum
Ancaman keamanan umum. Malware adalah singkatan dari malicious software, yaitu perangkat lunak yang dirancang untuk merusak, mengganggu, atau mencuri data dari komputer atau jaringan secara ilegal. Hacking adalah tindakan mengakses sistem komputer atau jaringan secara tidak sah. Peretasan dapat dilakukan dengan maksud merusak, mencuri data, atau menguji keamanan. Langkah pencegahan. Firewall, antivirus, multifaktor, authentication, backup berkala, monitoring system. Selanjutnya yaitu dampak software aplikasi. 1. Transformasi bisnis adalah strategi komprehensif menggunakan teknologi digital untuk mengoptimalkan kinerja organisasi. Kedua, perubahan dalam pendidikan. Transformasi metode pembelajaran menggunakan teknologi digital sehingga menciptakan ekosistem pembelajaran modern, fleksibel, dan inklusif. 3. Inovasi di bidang kesehatan. Transformasi layanan kesehatan menggunakan teknologi digital berbasis software aplikasi, menghadirkan layanan medis modern, efisien, dan inklusif. Kesimpulan, software aplikasi menggunakan bagian penting dari kehidupan modern. 2. Memahami software aplikasi membantu dalam memanfaatkan teknologi secara optimal. Ketiga, pentingnya adaptasi terhadap perkembangan teknologi di masa depan. Sekian, terima kasih.